Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da
amma ba'da. Ikhwatu iman, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, marilah kita memanjatkan puja-puji beserta syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Suci dan Maha Ghafur, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita semua bisa berhimpun di tempat ini di dalam rangka melaksanakan salah satu dari sekian banyak kewajiban yang telah Allah embankan untuk kita, yakni melaksanakan ibadah Jum'ah. Di awal perjumpaan ini pula marilah kita sama-sama berharap dan berdoa. Semoga ibadah yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini akan dicatat sebagai amalan solihan yang memperberat timbangan kebaikan kita, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kembali dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita untuk hidup di surganya kelak. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segenap limpahan kasih sayangnya Allah masih menghidupkan kita di bulan Rabiul Awal. Bulan yang begitu sangat spesial di dalam sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Karena di bulan ini Rasul terlahir, Rasul berhijrah, dan Rasul wafat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh sebab itu, di kesempatan siang hari ini, mari kita bersama-sama belajar kembali untuk menjadi umat Nabi, untuk menjadi pengikut Nabi, untuk kembali menjadi pecinta Nabi. Bahkan lebih dari itu, di kesempatan siang hari ini, mari kita belajar kembali agar kita layak disebut sebagai pelanjut cita-cita perjuangan Nabi. Hadirin ikhwatu iman yang saya muliakan. Dari sekian banyak teks di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat ke-29, Allah menginformasikan kepada kita tentang siapa-siapa saja yang kemudian memiliki kelayakan untuk disebut sebagai pengikut dan pelanjut Nabi. Oleh sebab itu hari ini mari kita sama-sama belajar terkait ayat ini. Lalu kita bermuhasabah, apakah kemudian selama ini kita sudah layak menjadi seseorang yang disebut sebagai pengikut dan pelanjut perjuangan Nabi, ataukah kita masih jauh dari prasyarat-prasyarat yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud al-ayah. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Rasul beserta para pengikutnya itu punya sejumlah ciri khas yang melekat pada kepribadian mereka. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kufar. Mereka itu adalah orang-orang yang tegas terhadap kekufuran. Sebagian orang ada yang kemudian menafsir ayat ini sebagai keras terhadap orang-orang kafir. Akan tetapi sebagian yang lain lebih nyaman ketika menafsirkan kalimat ini sebagai tegas terhadap kekufuran. Kenapa demikian? Karena apabila kemudian kita keras dan kasar terhadap orang kafir, maka kita mendudukkan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita sebagai lawan kita, bukan sebagai mad'u, bukan sebagai objek dakwah yang kemudian kita persuasi, kita edukasi, kita didik agar kemudian mereka bisa memiliki iman yang sama dengan kita semua. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika periode pertama kali tinggal di Madinah, kita sama-sama menyaksikan
Betapa Nabi yang memiliki kekokohan akidah luar biasa, betapa Nabi yang memiliki keimanan yang sempurna luar biasa, ia lalu kemudian mampu membangun sinergi dan kolaborasi, tidak hanya dengan umat Islam, akan tetapi juga dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Oleh sebab itu, saya mendorong kepada kita semua, mari kita menjadi muslim yang kemudian tidak pernah menjadi ancaman bagi siapapun. Justru marilah kita menjadi muslim dengan akhlakul karimah. Dan saya yakin betul dengan akhlakul karimah itu, maka orang kemudian akan tertarik dan terpikat dengan agama Allah ini. Tegas terhadap kekufuran artinya kita tidak memberikan ruang toleransi kepada sesuatu yang maksiat yang ada di tengah-tengah kita. Mari kita katakan yang halal itu adalah halal, yang haram itu adalah haram, yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, yang baik adalah baik, dan yang buruk adalah buruk. Dan mari kita menjaga diri kita untuk senantiasa istiqomah di dalam jalan kebaikan. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri khas dari pengikut Nabi itu ruhama'u bainahum. Mereka adalah orang-orang yang membangun cinta kasih di antara mereka. Mereka adalah sekelompok umat Islam yang kemudian antara yang satu dengan yang lainnya saling membela, saling menutupi aib, saling mencintai, saling membantu, saling mensupport, saling mengadvokasi. Indonesia tercatat sampai hari ini sebagai komunitas muslim terbesar di dunia. Kalau kita berhaji, kalau kita berumroh, maka nampak sekali Indonesia adalah jamaah haji dan jamaah umroh terbesar di dunia. Oleh karena itu kalau kita sedang duduk di Masjid Nabawi, maka yang unik selalu saja ada di bagian-bagian tertentu para asatid, para masyaikh yang kemudian mereka berkhutbah dengan mempergunakan bahasa Indonesia di waktu-waktu tertentu. Kenapa Nabawi memberikan ruang itu? Karena Nabawi paham bahwa ada begitu banyak umat Islam asal Indonesia. Karena besarnya ini, maka seharusnya umat Islam di Indonesia harus menjadi teladan bagi umat-umat Islam yang lain yang ada di luar Indonesia. Oleh sebab itu mari kita beruhama'u bainahum. Mari kita membangun cinta kasih di antara sesama kita. Tidak boleh karena kita memiliki perbedaan-perbedaan fikih untuk hal-hal yang bersifat furu', lalu kemudian kita menegasikan semangat bersinergi dan berkolaborasi. Kita tahu di Indonesia ini banyak ormas-ormas Islam besar. Ada Muhammadiyah yang berdiri tahun 12. Ada Persis yang berdiri tahun 23, ada NU yang berdiri tahun 26. Tak terbayangkan kalau kemudian ormas-ormas besar itu beserta para masyaikhnya dan juga jamaahnya, mereka mampu menghidupkan semangat ruhama'u bainahum. Mereka mampu membangun cinta kasih di antara mereka. Maka kemudian ini akan menjadi energi yang luar biasa agar bangsa ini kelak menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ikhwatu iman yang saya muliakan, bagaimana cara kita membangun ruhama'u bainahum? Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah, ia mengatakan, afsus salam wa ut'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasin yamun tadkhulul jannah bisalamin. Bukti cinta kita terhadap sesama itu afsus salam, mengucapkan salam. Tidak hanya mengucapkan salam, tapi kita punya komitmen, kalimat kita, tindakan kita tidak jadi ancaman bagi orang lain. Kita punya komitmen menyelamatkan orang lain. Kita punya komitmen membantu orang lain. Lalu kemudian wa'ut'imut ta'am, memberikan makan bagi si miskin, memberikan makan bagi yang tidak mampu. Oleh karena itu Islam memberikan cara bagi kita untuk beribadah dengan harta kita. Ada zakat, ada infak, ada sodakoh dan ada wakaf. Ngobrolin tentang zakat, kita menyaksikan ketika dulu umat Islam punya kesadaran beribadah maliyah, maka umat ini pernah memimpin peradaban dunia.
Ikhwatu iman, kalau mempergunakan mesin pencarian Google, lalu kemudian search universitas tertua di dunia, maka universitas tertua di dunia itu tidak didirikan di benua Amerika, tidak di benua Eropa, tidak di Australia, tidak di Asia, tapi berdiri di Afrika bagian utara. Di situ ada kawasan namanya Maroko. Di situ dulu berdiri universitas tertua di dunia, namanya Al-Qaruni University. Didirikan bukan oleh seorang laki-laki, tapi seorang muslimah, namanya Fatimah Al-Fikri. Fakta ini menunjukkan kepada kita, Islam itu ramah dengan ilmu pengetahuan. Islam itu pengen kalau kita memimpin peradaban dunia itu, kita harus menjadi orang yang berilmu. Teks di dalam Al-Quran yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah, tahun 800-an 900-an dipraktekkan oleh Fatimah Al-Fikri, mendirikan kampus tertua di dunia. Selepas itu tahun 970 sampai 973 Masehi, kita punya kampus tertua di dunia namanya Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Ribuan orang asal Indonesia belajar di sana dan sebagian besar digratiskan. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang punya kesadaran berzakat, berinfak, bersodakoh dan berwakaf. Oleh sebab itu saya bermohon, mari kita menjadi orang-orang yang diringankan tangannya untuk membantu. Berzakat, berinfak, bersodakoh dan berwakaf. Kita lihat di kota-kota besar banyak sekolah dasar Islam terpadu, banyak sekolah menengah pertama Islam terpadu, banyak SMA-SMA Islam yang baik. Kita melihat banyak kampus-kampus Islam yang baik, tapi di saat yang bersamaan ada pertanyaan besar, apakah sekolah-sekolah itu ramah terhadap anak-anak yang kemudian tumbuh dari keluarga miskin? Apakah mereka punya akses pada sekolah-sekolah itu? Siapa yang harus membuka akses itu? Kita semua ikhwatu iman, kita semua bapak-bapak yang saya muliakan, dengan cara berzakat, berinfak, bersodakoh dan berwakaf. Setelah ruhama'u bainahum tarohum ruka'ang sujada. Pengikut Nabi itu cinta dengan ruku dan sujud. Ruku dan sujud dalam hal ini sholat tidak dijadikan beban. Karena dalam Quran sholat itu bukan beban. Dalam Al-Quran ada kalimat ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Kalau kita punya masalah, bahkan kalau negeri ini punya masalah, selain kita melakukan ikhtiar dunia, jangan lupa mengetuk pintu langit. Dengan sholat-sholat kita, dengan sujud-sujud kita. Kita mengalami pandemi yang sedemikian panjang, lebih dari 2 tahun. Sampai hari ini kita sama-sama tahu, tidak ada satupun obat yang ditemukan yang bisa mengintervensi COVID-19 itu 100% ampuh. Semua vaksin yang hari ini ada, izinnya adalah izin emergensi yang dikeluarkan oleh WHO. Kita semua melakukan ikhtiar. Para researcher kita melakukan ikhtiar. Tapi kita pun tidak boleh melupakan berdoa kepada Allah. Karena virus itu adalah makhluk Allah. Disinilah ada kesejajaran dan keseimbangan antara sains dan teknologi dengan keimanan dan ketakwaan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sekedar mengingatkan, tanggal 29 Mei tahun 1423 terjadi sebuah peristiwa besar, yakni ketika Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel, yang kita kenal sekarang sebagai Istanbul, Turki, itu lalu kemudian takluk pada Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Kenapa hal itu bisa terjadi? Satu, Muhammad Al-Fatih pada usia yang sangat belia, ia sudah hafal Quran, ia sudah menguasai ulumul hadis. Di saat yang masih muda, Muhammad Al-Fatih adalah sosok anak raja yang kemudian sudah menguasai 5 bahasa besar dunia. Di usia 16-17 tahun, ia sudah pandai dengan fisika dan kimia terapan. Di usia 18 tahun, ia membuat alat utama sistem kesenjataan yang modern. Kenapa hal itu dilakukan? Agar ia kemudian bisa memenangi pertempuran. Tanggal 29 Mei itu ia bisa menaklukkan Konstantinopel. Kalau ada pertanyaan kenapa? Karena ada sains dan teknologi yang kemudian diseimbangkan dengan sujud-sujud panjang yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih dan juga para pengikutnya. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman yang saya muliakan, dua hal terakhir yang akan kemudian menunjukkan siapa pengikut Rasul itu adalah mereka yang senantiasa berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita mungkin hari ini sedang sakit. Terima itu dan kita melakukan ikhtiar penyembuhan. Sebagian dari kita mungkin pada saat kita sedang duduk di tempat ini, kita masih memiliki anak-anak yang sulit untuk bangun melaksanakan sholat subuh. Sebagian dari kita yang duduk di tempat ini mungkin sedang diuji dengan masalah keluarga, masalah keuangan, bahkan masalah di perusahaan. Kita harus ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu enggak pernah ngasih beban tanpa terlebih dahulu menguatkan pundak kita. Oleh karena itu saya doakan, semoga siapapun yang diberikan ujian hari ini, ia dan atau Anda semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pengikut Nabi itu punya ciri khas, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sujudnya itu punya dampak dalam kehidupan. Solatnya itu punya dampak sosial. Tidak hanya kemudian punya dampak kesalehan individual, tapi menghadirkan kesalehan sosial. Solat itu ngajarin kita ikhwatu iman, kalau kita bersaf semacam ini, kita tidak bisa membedakan mana yang S1, S2, S3, mana jenderal, mana kopral, mana orang yang kemudian punya penghasilan triliunan, mana yang kemudian hanya sekedar di bawah upah minimum regional. Kita semua berbaris dengan rapi, gak dibeda-bedakan. Semangat sholat menunjukkan semangat egalitarianisme. Betapa kita harus sejajar, memberikan penghormatan kepada siapapun. Dengan cara yang sama, menghormati siapapun dan mencintai siapapun. Sholat ngajarin kita tentang kedisiplinan. Dan sholat mengajarkan kepada kita tentang bagaimana beramar ma'ruf bernahi munkar. Kalau imam salah, bapak-bapak mengatakan subhanallah. Kenapa bapak-bapak mengatakan subhanallah? Bapak-bapak diajarin sama Allah, siapapun yang ada di muka bumi ini, selama ia manusia, ia punya potensi melakukan kesalahan. Siapa yang gak pernah melakukan kesalahan? Hanya Allah. Oleh karena itu kalau ada orang melakukan kekeliruan, kritik dia, tapi dasarnya cinta, bukan kebencian. Sebagaimana Harun dan Musa dipanggil Allah Subhanahu wa taala ketika akan berdakwah kepada pemimpin paling zalim di muka bumi ini namanya Fir'aun. Keduanya dipanggil oleh Allah. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, datangilah Fir'aun dengan satu catatan, gunakan qaulan layinan. Qaulan layinan itu kritik yang secara substantif tajam, tapi disampaikan dengan cara yang adem. Biasakan kita mempergunakan bahasa baik ketika kita ingin melakukan perbaikan. Ikhwatu iman, rahimakumullah, dicukupkan sekian khutbah Jum'ah pada kesempatan siang hari ini. Dan mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim senantiasa mencintai kita semua, mencintai keluarga kita, mencintai bangsa ini dan mencintai seluruh umat manusia yang bertakwa kepadanya dan yang sedang mencari jalan takwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'asarna bihi naq'a فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لسديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
العظيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله